Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan Gracia Hope Compassion Channel, mari kita akan sama-sama merenungkan sabda firman Tuhan. Mari sebelumnya kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau Tuhan yang baik. Kami berdoa buat pagi hari ini, biarlah kami mau tunduk kepada kebenaran-Mu. Kebenaran-Mu menjadi barisan depan kami, kemuliaan Tuhan barisan belakang kami. Dan nama-Mu Tuhan ditinggikan dalam hidup kami. Tangan percaya Tuhan turun tangan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan hanya pada Tuhan. Bahkan percaya Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai. Biarlah kami tidak lagi menjadi hamba dosa, melainkan kami menjadi hamba kebenaran. Sesudah kami menerima anugerah-Mu yang penuh dalam Kristus, kami menjadi hamba kebenaran. Berkatilah Engkau Tuhan dengan pujian kami menyembah Engkau pagi hari ini. Dengan ucapan syukur kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Lepas itu berkati, kita akan mendengar sabda firman Tuhan yang terambil dari Roma 6 pada pagi hari ini, yaitu Roma 6 ayat 15 hingga ayat 23. Firman Tuhan berkata, jadi apakah bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu pada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tapi syukurlah kepada Allah, dahulu kamu memang hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sampai di sini saudara kita pelajari bahwa setiap kita adalah pribadi individu yang free. Nah, individu yang free ini ada free will, kehendak bebas. Kehendak bebas, keputusan kita bawa kemana pikiran kita, tubuh kita, keputusan-keputusan kita. Bukankah setiap hari kita diperhadapkan dengan satu keputusan? Mau dibawa kemana hidup kita? Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu pada seseorang sebagai hamba, kamu mentaatinya, maka kamu adalah hamba orang itu. Saudara, apakah kita dipimpin oleh dosa ataukah kita dipimpin oleh ketaatan? Bahkan orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, ia bergumul untuk tetap taat kepada Roh Tuhan dan masih harus berupaya untuk mengalahkan kuasa daging. Tahukah saudara bahwa ketika kita ada di dalam Kristus, kita menjadi hamba Kristus. Tapi setiap hari kita diperhadapkan, apakah kita mau sungguh-sungguh menjadi hamba Kristus ataukah kita mau diperhamba oleh daging? Syukur kepada Allah, dulu kamu memang hamba dosa. Tidak berkuasa atas diri kita sendiri karena dikuasai dosa. Tapi sekarang dengan segenap hati kita mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara, ini satu fakta yang kalau kita dimerdekakan dari dosa, otomatis kita menjadi hamba kebenaran. Tapi kalau kita tidak menjadi hamba kebenaran, biasanya dosa masih berkuasa atas kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, tiap hari cari wajah Tuhan. Ya, saudara, jangan menjadi seperti orang yang satu bangun di dalam dosa. Sudah bertobat? Ya. Sudah dibaptis? Iya.
Sudah hidup dalam Roh Kudus? Iya. Tapi begitu ada tekanan, intimidasi, difitnah, tangan kita yang udah masuk di dalam air baptisan keluar lagi untuk pukul orang. Itu pertobatan seperti apa, saudara? Berarti pikiran kita masih diperhamba oleh kedagingan. Keputusan kita setiap hari diperhadapkan. Apakah kamu mau taat kepada Tuhan? Kamu mau taat kepada kedaginganmu? Kedaginganmu itu selalu berprinsip balas jahat dengan jahat. Karena pada prinsipnya tidak mau kalau difitnah dan suka balas jahat dengan jahat, akhirnya pertengkaran terjadi dan hidup yang dikuasai oleh kedagingan. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu kamu dalam menyerahkan kebenaran, rupa-rupa kecemaran, hawa nafsu, suka mabuk, suka narkoba, suka sihir, suka iri hati, suka dengki, kecemaran, kedurhakaan membawa kamu pada demikianlah. Kamu sekarang harus menyerahkan anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu pada kehidupan. Waktu kita menjadi hamba dosa, perbuatan-perbuatan dosa itu menguasai diri kita, menguasai pikiran kita, menguasai tangan, kaki, pikiran. Tidak halnya ketika kau sudah di dalam mulailah kita diperhamba oleh perbuatan. Saudara, pikiran kita ada di area untuk Tuhan tidak pernah paksa kita. Tapi dengan iman ketika engkau percaya, Tuhan memudahkan kehidupanmu dengan roh yang menguasai engkau. Tapi saudara, kita harus membuat pilihan. Kita harus membuat keputusan. Jadi hamba kebenaran dan tidak lagi menjadi hamba dosa. Saudara, kalau seorang diperhamba, ada ikatan, ada belenggu, dikuasai dan tidak mampu untuk mengelak. Ketika belum ada di dalam Tuhan, itu sudah kita hidup di dalam Tuhan, dosa tidak lagi membelenggu kita. Tapi kalau kita masih melakukan dosa, itu sudah dari dalam ayat yang ke-20 dikatakan, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran atau kamu tidak mampu melakukan kebenaran. Kecemaran dan kecemaran itu yang selalu ada di pikiran. Dan buah apa yang kamu petik daripadanya, semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tapi setelah kamu dimerdekakan dari setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu pada pengudusan. Sebab kesudahannya ialah hidup yang kekal. Upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah dalam hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Sekarang kita close sampai di sini. Upah dosa adalah maut, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Ingat, sebelum kita mengalami kehidupan yang kekal, ada pengudusan. Ayat 22, karena kita sudah dimerdekakan dari dosa, kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu pada pengudusan, dan kembali kesudahnya ialah hidup yang kekal. Artinya adalah seperti ini. Kasih karunia Allah, kita mengalami kemerdekaan dari dosa. Oleh karena kemerdekaan dari dosa, maka dosa tidak lagi kita lakukan, tidak berkuasa lagi atas kehidupan kita bebas, kita mampu hidup benar, kita menjadi hambanya Allah. Itulah hamba kebenaran yang tidak lagi dikuasai dosa. Lalu karena kita akibat dari menjadi hamba Allah, buah-buah itu kemudian ada dalam diri kita, buah roh. Kamu beroleh buah. Buah itu membawa pada pengudusan. Dan selanjutnya kehidupan. Kita tidak mungkin berkata kita hidup kudus, tapi tidak ada buah dalam hidup kita. Kekudusan adalah pekerjaan Roh Kudus. Tapi sebelum pengudusan itu terjadi dengan sempurna, kesabaran, kerendahan hati, ya. Kita dijauhkan dari hawa nafsu dan sebagainya. Menjadi hamba kebenaran dan ada buahnya, buah yang nyata, buah yang dapat dilihat, sehingga orang dapat membedakan. Wah, dikuduskan, dipisahkan, ya, terpisah dari yang jahat, terpisah dari pergaulan-pergaulan yang dulu, terpisah dari cara-cara manusia yang dulu. Kalau dulu suka mukul, suka keluar masuk penjara, tapi sekarang tidak lagi. Harus masuk penjara oleh karena membela ini. Orang yang
masuk penjara karena dosa. Sudah sepatutnya lah meninggalkan dosa tersebut dan jangan lagi perbuatan-perbuatan kejahatan yang nyata, yang bisa dilihat dengan kasat mata. Sedikit marah, sedikit tersinggung mukul orang, kemudian membenci kepahitan. Ini bukan buah-buah kekudusan, bukan buah-buah kebenaran. Sebab orang yang hidup dalam kasih karunia Tuhan tidak lagi diperhamba dosa. Jikalau masih diperhamba oleh dosa, berarti engkau tidak sungguh-sungguh menerima kasih. Masih menggunakan kekuatan sendiri, masih diperhamba oleh kedagingan dan dosa, dan saudara tidak mengalami cara hidup di luar kasih. Ingat baik-baik, Tuhan terlalu sanggup. Yang membuat kita tidak sanggup adalah keputusan Anda. Esau menganggap rendah lalu dia kehilangan berkat. Saudara menganggap rendah kasih karunia Tuhan, jatuh bangun tobat umat, saudara memandang rendah pakai sulungan, saudara akan kehilangan selamanya. Esau kehilangan berkat Tuhan karena dia memandang rendah. Kasih karunia itu cuma Tuhan. Saudara sudah terima, saudara sudah dimateraikan dengan kasih karunia. Saudara memandang dunia, tidak peduli, tidak menjaga, tidak fokus. Ketika orang mau minta, ya sudah ambil aja. Saudara akan kehilangan. Esau kehilangan itu, dan dia tidak taat. Disuruh jangan mengambil perempuan Kanaan, diambil perempuan Kanaan. Kedar Nebayot diambilnya, saudara. Betul-betul menjauh dari kasih karunia. Kasih karunia Tuhan cuma-cuma, tapi tidak berlaku bagi orang yang tidak taat. Tidak berlaku bagi orang yang membuang-buang kasih karunia. Tidak berlaku bagi orang yang hawa nafsunya rendah dan cabul. Kenapa dikatakan Esau hawa nafsunya rendah dan cabul? Karena dia tidak memandang kekudusan, kemuliaan, berkat Tuhan. Sifat seenaknya, gampangkan Anda membuat engkau terpuruk. Bapak Ibu, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, perhatikan keputusan. Kalau engkau hidup di dalam dosa, engkau sudah menjadi hamba. Tapi ketika engkau menerima kasih karunia Tuhan, dosa sepatutnya tidak berkuasa atas kehidupanmu, tetapi seluruhmu itu akan tinggal di sana atau keluar dari sana sampai seluruh. Tuhan kiranya memberkati putusan saudara untuk hidup takut akan Tuhan. Sangat. Apakah saudara akan hidup di dalam kebenaran atau saudara akan hidup dalam kekacauan? Tuhan memberkati. Hidup itu adalah sebuah pilihan. Kan kami mengatakan adalah kami memilih yang macam tidak dikuasai oleh hawa nafsu yang rendah dan cabul, yang sekali-kali kami terpancing emosi dan dikuasai oleh keputusan yang besar. Kami bukan lagi hamba dosa, hamba kebenaran. Kami mengejar buah dari kekudusan yang dikerjakan oleh Roh Kudus sehingga kami dipilih kepada tapi kasih karunia Allah kami diberkatilah. Kiranya memberkati jemaat Tuhan rindu untuk mengalami berkat-berkat Tuhan, jadi hamba kebenaran, hidup takut akan Tuhan, ketaat menjadi dalam nama itu bisa berkat-berkat berkati dan menjadi Tuhan ingin menghadapkan wajah kepadamu, informasi diberkati. Semua yang percaya diberkati Tuhan, saya katakan apa berarti kita saudara akan pilih dengan baik, pilihlah Tuhan. Shalom, kasih Tuhan, God bless you. Selamat. Sebab itu kita